Halo Sobat PNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Chandra Pertiwi SAB, CPNS Analis Kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai cuti PNS sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis cuti terdiri dari 1. Cuti tahunan, 2. Cuti besar, 3. Cuti sakit, 4. Cuti melahirkan, 5. Cuti karena alasan penting, 6. Cuti bersama, dan 7. Cuti di luar tanggungan negara. Cuti tahunan. PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Dalam hal cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja. Contoh, Saudara Heru dalam tahun 2018 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2019, yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti hanya dapat memberikan cuti tahunan kepada yang bersangkutan paling lama 18 hari kerja. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Contoh, Saudari Dian tahun 2018 menggunakan hak cuti tahunannya selama 3 hari kerja. Sisa hak cuti tahunannya pada tahun 2018 sebanyak 9 hari kerja. Dalam hal demikian, hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2019 sebanyak 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Contoh, Saudara Saputra dalam tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2020, yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Dalam hal demikian, pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun 2020. Cuti besar. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun, dapat dikecualikan untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang kloter yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. Cuti sakit. PNS yang sakit dalam 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun. Jangka waktu cuti sakit dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, PNS belum sembuh dari penyakitnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dan diberikan uang tunggu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan. PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar dengan ketentuan. Yang pertama, permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. Kedua, mengesampingkan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, lamanya cuti besar sama dengan lamanya cuti melahirkan. Cuti karena alasan penting. Lamanya cuti karena alasan penting adalah 1 bulan. PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila 1. Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Kedua, salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia. Dan menurut peraturan perundang-undangan, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, melangsungkan perkawinan. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dapat mengajukan cuti untuk memulihkan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Cuti bersama. Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti bersama ditetapkan dengan keputusan Presiden. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Contoh, Saudari Filda seorang perawat, pada bulan Juni 2017 yang bersangkutan tidak diberikan hak cuti bersama karena sedang piket. Dalam hal demikian, maka hak atas cuti tahunan tahun 2017 ditambah 5 hari kerja. Cuti di luar tanggungan negara. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Alasan pribadi dan mendesak antara lain 1. Mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau luar negeri. 2. Mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau luar negeri. 3. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan. 4. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. 5. Mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus. 6. Mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Cuti di luar tanggungan negara atau CLTN dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. CLTN mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian CLTN harus segera diisi. Selama menjalankan CLTN, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Persyaratan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting adalah 1. Formulir permohonan cuti. 2. SK CPNS.
3. SKPNS. 4. SK pangkat terakhir. 5. SK mutasi atau jabatan terakhir. 6. Surat keterangan sakit dari dokter untuk cuti sakit. Dan 7. Surat keterangan bersalin dari dokter untuk cuti melahirkan. Persyaratan cuti di luar tanggungan negara. 1. Pengajuan permohonan dari pemohon secara tertulis kepada Kepala OPD dengan catatan pertimbangan atasan langsung dan Bupati. 2. Formulir permintaan cuti. 3. Pengantar dari Kepala OPD. 4. Fotokopi SK CPNS, PNS, jabatan bagi yang menduduki jabatan, dan pangkat terakhir dilegalisir. 5. KGB terakhir dan SKP terakhir. 6. Daftar riwayat hidup. 7. Daftar riwayat pekerjaan. 8. Melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas. 9. Melampirkan surat keputusan atau surat penugasan atau pengangkatan dalam jabatan apabila mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau luar negeri. 10. Melampirkan surat keterangan dokter spesialis apabila untuk menjalankan program untuk mendapatkan keturunan. 11. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. 12. Melampirkan surat keterangan dokter mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur.